instrumen ini nanti akan diulang di TI 6. Kalau sekarang posisinya 4, nanti di 6 harus berapa? Karena kita maksimalnya 4. Jadi kalau memang prosesnya misalnya di nilai 1 itu kan tidak pernah, misalnya 2 jarang, 3 sering, 4 konsisten terkait pembelajaran Pak Ihsan. Nah, ketika Pak Ihsan dinilai 2 atau 7 dia tidak masalah. Yang penting nanti di PI 6-nya mulai meningkat. Tapi kalau Bapak Ibu sudah menilai di posisi 4, ini juga PR terberat Pak Ihsan. Nggak boleh turun nanti posisinya. Kalau posisinya turun berarti Pak Ihsan sudah mempelajari modulnya, berarti tidak ada perkembangan, berarti gagal program ini. Makanya saya kemarin sampaikan Pak Ihsan, silahkan dibagikan instrumennya, didokumentasikan, isinya berapapun, checklist yang dibuat satu tidak usah berkecil hati, karena ini adalah sebuah proses awal. Nah, karena ini nanti 360 derajat itu akan berulang nanti hasilnya di TI 6. Makanya di PI 2 ini PR-nya lumayan banyak. Nah, kemarin juga Pak Ihsan sudah membuat visi misi secara pribadi sebagai calon guru penggerak. Nah, sekarang visi misi ini sudah mulai dilebarkan ke sekolah. Artinya visi misi yang ada di sekolah ini sudah berpihak pada siswa atau guru. Apakah masih visi misi ini masih sebatas visi misi yang memang baru bersifatnya misalnya ke masyarakat terkait promosi atau apa. Sekarang karena kita lebih ke arah student center yang kemarin dulu kita mengajarnya, kita terus menjelaskan panjang lebar, siswa menjadi penerima. Sekarang guru itu di kelas menjadi fasilitator, sedikit menyampaikan tapi siswa yang bergerak. Tapi guru tidak memfasilitasi apa yang diperlukan oleh siswa. Nah, terkait visi misi yang ada di sekolah ini semuanya akan arahnya ke sana. Kemarin Pak Ihsan sudah dibekali untuk membuat visi misi secara pribadi untuk diri sendiri sebagai guru penggerak. Nah, sudah Pak Ihsan mulai arahkan kelasnya sebagai guru magang. Sekarang Pak Ihsan sudah mulai menjabarkan terkait visi misi sekolah. Kemarin Pak Ihsan sudah menyampaikan visi misinya sudah berpihak kepada siswa Pak. Tapi banyak juga yang lebih ke masyarakat, contoh kayak namanya kita sekolah ya, yang di masyarakat. Sekarang kita lebih fokus ke visi misi yang berpihak pada siswa. Silakan Pak Ihsan, nanti untuk acara ini saya bacakan ya untuk acaranya. Yang pertama yaitu pengantar tujuan diskusi, tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua merumuskan kalimat penumpang, di dalam visi misi itu ada kalimat penumpang atau tidak. Itu terus yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Tadi saya sudah memberikan penguatan sedikit terkait visi misi, terkait yang tadi saya sampaikan. Kelas ini saya berikan seutuhnya kepada Pak Ihsan. Silahkan untuk melakukan presentasi. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekolah Sekolah, saya hormati pengajar praktik Bapak Muhammad, saya hormati guru-guru, saya berkenan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di sela-sela jam mengajar Bapak Ibu. Kali ini saya izin untuk berdiskusi tentang visi misi sekolah, yang memang visi misi sekolah itu mungkin Bapak Ibu tidak tahu ya, visi misi sekolah SMP Negeri 2 Pangalengan itu seperti apa. Jadi nanti kita tampilkan visi misi yang dibuat oleh waktu itu kepala sekolahnya Bapak Sambudi waktu itu Indonesia. Nah, nanti coba kita telah apakah visi misi yang sudah dibuat oleh yang terdahulu itu sudah mengarah kepada student center atau belum. Tetapi ini hanya bersikap diskusi. Nanti kita bisa dirancang bareng-bareng apakah arahnya ke student center atau seperti apa. Nanti kita coba diskusi. Tapi sebelum itu mohon izin saya menyampaikan ini fasilitator saya, Dr. Randa Amala Sinakti, dan pengajar praktik yang hari ini yang selalu mendampingi saya dalam kegiatan guru penggerak ini, program guru penggerak ini, dan saya sendiri yang TPP Angkatan 7.
sedikit pemaparan visi misi, ada materi sedikit Bapak Ibu ya. Menurut KHD itu Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang berpihak pada murid itu merupakan pendidikan yang mentiberatkan peserta didik sebagai prioritas utama yang dilayani. Maksudnya apa sih yang dilayani itu? Kadang ada kata-kata yang berhamba pada anak, ada itu yang sampai sekarang ini diprotes. Maksudnya melayani itu, kita melayani anak itu sebagai fasilitator. Ya. Jadi kondisi anak apapun itu kita tidak boleh disalahkan. Nanti arahnya kemana sih yang melayani anak itu? Yaitu merdeka belajar. Jadi anak-anak itu dalam belajar itu merasa di titik manapun dia akan merasa senang. Tuh. Kemudian setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan, kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Ini nanti akan berkelanjutan dengan mungkin asesmen diagnostik itu ada di sini. Yang bagaimana bakat, minat atau kodrat anak itu ada kodrat alam dan kodrat zaman yang kita akan bahas setelah ini. Ya, jadi kita itu harus memahami dulu sebelum ngajar adanya asesmen diagnostik. Biar apa? Biar tahu bagaimana kondisi anak, apakah siap untuk belajar atau tidak. Nah, menurut KHD juga karakteristik itu terbagi menjadi 3, yaitu manusia merdeka, kemudian mengembangkan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga ini ada kodrat anak. Apa sih maksud dari ini semua? Nah, menurut Ki Hajar Dewantara di dalam pemikirannya, manusia merdeka adalah pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, di sini kembali lagi seperti ucapan tadi, pendidikan yang berpihak pada murid, bahkan bisa berdampak kepada murid, walaupun bahasa itu sering diprotes, tapi itu adalah dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita harus memang full dalam kurikulum merdeka ini melayani anak bagaimanapun kondisinya. Agar apa? Di sini anak merasa nyaman dalam pembelajarannya. Contoh, dalam anak pengennya belajar tentang IPA, contoh materinya tentang sistem apa gitu ya. Saya lewat di Pak itu. Ya seperti itu. Tapi anak pengennya belajarnya tentang ini. Tapi anaknya pengen belajarnya reproduksi. Ya mangga banget dilayani. Ya maksudnya bukan dilayani dari tempat lain ya. Maksudnya inilah konsep dari pemikiran pelajaran Dewantara, bahwa ketika anak meminta pelajaran ini kita wajib melayani. Tapi kadang kita hanya berpikir, oh kali ini babnya tentang ini, berarti kita pembelajarannya tentang ini saja. Tapi kita juga wajib melayani. Pak, saya pengen belajarnya tentang ini, boleh kita layani. Walaupun memang agak susah dalam konsep seperti itu. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikirannya atau pemikiran KHD itu sendiri. Nah, kemudian ada menurut KHD, manusia merdeka itu merupakan manusia yang hidupnya tidak bergantung pada orang lain secara lain. Jadi ini maksudnya bahwa anak itu sudah dibekali oleh sang kuasa itu tentang bakatnya, kodrat alamnya sendiri, mempunyai istilahnya bekal sendiri dalam setelah lahir itu ya. Tetapi tentunya didampingi oleh para guru yang sebagai fasilitator untuk mengasah kodrat atau bakatnya itu sendiri. Kemudian ada mengembangkan bakat nih. Kembali lagi, ini bakat dengan kodrat itu sebenarnya hampir mirip ya. Bakat adalah kemampuan bawaan dari lahir. Jadi bakat itu sudah ada, tetapi bagaimana kita mengasahnya sebagai fasilitator atau sebagai pelayan bagi murid ya. Kadang-kadang juga dengan berpikir bahwa berhamba sama murid itu ya itu sebagai pelayan, melayani apapun kemauan siswa demi pendidikan Indonesia. Kemudian ada minat. Kalau minat ini sebagai proses dalam perjalanannya, kira-kira kita sebagai guru bisa mengarahkan, minat kamu itu bisa dalam public speaking, kamu arahkan ke sini, atau kamu bisa drama, kamu arahkan ke sini. Kamu bisa hal lain, itulah gunanya fasilitator. Tentunya dengan konsep ada juga controlling ya. Jadi tidak semena-mena karena merdeka belajar tapi siswa itu tidak dikontrol. Mau ke sini ayo ke sini, mau ke sana ayo ke sana, tidak. Tapi wajib juga kita mengontrol yang namanya
bakat minat anak tersebut. Kemudian ada yang terakhir itu ada kodrat anak. Jadi kodrat itu terbagi menjadi dua ya Bapak Ibu ya. Ada kodrat alam dengan kodrat zaman. Apa sih yang dimaksud dengan kodrat alam itu? Sesuai dengan bakatnya. Kodrat alam itu yang sudah ada pada diri anak sejak lahir. Tetapi kodrat zaman itu suatu yang sudah ada, seperti kita mengupdate. Contoh kita abad 4.0 atau kita lebih fokus kepada pembelajaran yang berbasis teknologi. Nah itu sesuai dengan kodrat zamannya. Ujian menggunakan HP itu sudah sesuai dengan kodrat zamannya. Kalau dulu masih kertas mungkin ya ujian, sekarang sudah berbasis dengan teknologi. Itu kalau kodrat alam itu asalnya adalah pada zaman dahulu, sedangkan kodrat zaman itu yang sekarang. Jadi kita harus up to date dengan pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran hanya bersifat transfer of knowledge itu memang zaman dahulu seperti itu. Tetapi kita kalau pengajaran itu transfer of knowledge ya Bapak Ibu ya, hanya mentransfer ilmu yang kita punyai kepada anak. Tapi kalau pendidikan itu yang bersifat menuntun. Jadi arahkan anak itu agar menjadi manusia yang merdeka. Nah, kemudian ini yang perlu kita ketahui Bapak Ibu tentang misi. Apa itu visi, apa itu misi. Mungkin gambaran kita sudah jelas ya. Kalau visi itu lebih ke arah tujuan. Kalau misi itu bagaimana trik-triknya mencapai tujuan itu. Biasanya gambaran kita seperti itu. Tapi kita telah dulu menurut Said Budaya itu, visi adalah pernyataan cita-cita bagaimana wujud masa depan, kelanjutan dari masa sekarang dan berkaitan erat dengan masa lalu. Itu adalah sebuah visi menurut Said Budaya. Kemudian ada juga menurut Anak Fatah, visi adalah harapan dan keinginan semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Tentunya visi itu ya harus sesuai dengan kemampuan sekolah itu mau seperti apa, arahnya kemana, tinggal nanti misinya itu seperti apa. Kemudian visi adalah imajinasi moral menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa yang akan datang. Itu Bapak Ibu. Kemudian jadi kesimpulannya itu bahwa visi adalah gambaran proyeksi ke depan berupa pandangan cita-cita, harapan dan keinginan lembaga yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang. Jadi gambarannya ketika kita mungkin dipimpin oleh kepala sekolah atau apa, visi itu saya pengennya harus seperti ini, saya harus seperti ini untuk masa depan itu sesuai dengan kemampuan sekolah dan bisa berjalan dengan baik. Tidak harus dalam visi itu langsung meloncat ke 360 derajat itu. Tapi kita lihat dulu kondisi sekolah kita seperti apa, itu visi. Ya. Tentunya visi itu harus bersifat student center atau berpihak pada murid. Sedangkan misi, kita ambil simpelnya saja, misi adalah tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Bahasa kasarnya adalah trik-trik untuk mencapai visi itu apa nanti? Apakah harus menjadikan guru-guru itu bertalenta? Karena kita berpihak pada murid, kita harus melayani murid dengan baik atau apa itu? Nanti kita bahas bareng-bareng tentang visi tersebut. Intinya untuk mencapai visi tersebut, Bapak Ibu. Ini yang saya simpulkan berupa tindakan yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Kita harus mewujudkan visi itu visi yang terbaik dan sesuai kemampuan sekolah itu sendiri. Nah, visi dan misi itu diibaratkan seorang pelari, Bapak Ibu. Saya memikirkannya seperti ini gambarannya. Jadi garis start itu sekolah kita sekarang, ya. Sekolah kita yang sekarang ini seperti apa? Nah, kemudian ada garis finish. Garis finish itu adalah impian kita yang akan dicapai untuk sekolah kita. Nah, kalau garis lintasan adalah trik-triknya untuk mencapai finish dan tujuan itu tercapai. Gambaran saya itu seperti itu. Walaupun dalam halnya itu diibaratkan seorang petani yang harus memupuk, ya, tetapi saya lebih simpelkan dengan seorang pelari. Jadi kalau kita sudah mempunyai garis start arahnya kemana, triknya untuk mencapai sebuah garis finish. Itu gambaran yang mungkin saya ambil sendiri tentang visi misi. Jadi visi itu harus yang terbaik,
agar mencapai tujuan di akhirnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, itu mungkin sedikit awalan tentang visi misi, tapi pada intinya kita coba melihat visi sekolah itu sendiri. Apakah visi sekolah itu sudah berpihak pada murid atau peserta didik ataukah belum? Kita lihat, mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat visi itu sendiri ya. Ini visi SMP Negeri 2 Panganan, Bapak Ibu. Terwujudnya sekolah yang berkualitas, religius, inovatif, maju dan nyaman. Apa yang maksud di sini beriman? Beriman itu singkatan dari ini semua ya Bapak Ibu ya. Ya, dulu memang sudah pernah ditempelkan di sekolah yang besar itu ya, tapi mungkin jarang dibaca ya. Sudah dipasang. Sudah dipasang kan, tapi kan kena angin gitu ya. Ya, nah menurut ini langsung aja didiskusikan Pak. Menurut Bapak Ibu nih, apakah visi ini sudah berpihak pada murid atau belum? Menurut Bapak Ibu, kita diskusikan bareng-bareng. Kalau ini kan fokusnya terwujudnya sekolah, ya Bapak Ibu ya, terwujudnya sekolah. Tapi ini bukan saya untuk mengarahkan gerubang, enggak. Tapi ini kita diskusikan bareng-bareng. Saya bukan kuasa saya untuk merubah seperti ini ya. Jadi saya hanya bersifat diskusi. Nanti hasil diskusi ini kita coba diskusikan kembali. Gitu. Terwujudnya sekolah. Sekolahnya diganti aja dengan siswa. Diganti dengan Terwujudnya siswa. siswa yang berkualitas, religius, nyamannya dibuang. Nyamannya dibuang, Pak. Ini berima gitu Pak. Beri. Nanti singkatannya hilang nih Pak. Ya mungkin sekolah anak-anak juga nyaman sih Pak. Kadang-kadang sore kan sampai pulang maghrib gitu ya. Kadang main bola di sini. Ya berarti ini kan singkatan yang waktu itu sudah diciptakan oleh Bapak Alun Samudi. Singkatan dari berkualitas, religius, inovatif, maju dan nyaman. Mungkin biar guru-gurunya nyaman juga Pak. Ada guru-guru pun ya. Nah kalau kita nyamannya dibuang, berarti kita rubah menjadi beri Pak. Ya. Nah kalau diskusi saya sih Pak, yang memang terwujudnya peserta didik yang berkualitas ini tidak dirubah Pak, tetapi dengan berlandaskan profil pelajar Pancasila Pak. Menurut saya itu pun kalau yang diskusi kita bareng-bareng itu pandangan saya, karena di sini nanti lama-kelamaan kurikulum itu mengandung berbasis merdeka, yaitu mungkin mengarahkan ke profil pelajar Pancasila. Ya itu pun menurut saran saya itu Pak. Jadi ini terwujudnya peserta didik yang berkualitas. Kalau sekolahnya berkualitas tapi peserta didiknya tidak berkualitas kan kadang-kadang nggak sinkron gitu Pak ya. Jadi kita harus di sini mungkin terwujudnya seperti dikatakan Bapak Jadi tadi, bahwa terwujudnya kalau ini bahasanya anak yang kita lebih memang harusnya ke murid Pak bahasanya, tapi masih ada bahasa PPDB, jadi saya bingung antara murid dengan peserta didik itu sama atau tidak. Sebenarnya sama, tapi konsep kurikulum merdeka itu adalah murid. Ya, ini kita diskusikan bareng-bareng. Iya, soalnya bahasa PPDB masih. Peserta didik kan lebih luas. Ya, tapi bahasa yang sederhana itu ya nggak apa-apa, ini sama aja sebenarnya sih konteksnya Pak. Berarti terwujudnya sekolah yang berkualitas terwujud ini, buat sekolahnya dirubah menjadi peserta didik gitu Pak ya. Dari saya Pak Iksan. Ya mangga Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menanggapi visi misi sekolah kita sampai di Bangunan, sebelumnya saya akan respect ke belakang bahwasanya visi misi SMP Negeri 2 Bangunan itu sudah ada sejak berdirinya SMP Negeri 2 Bangunan, terutama setelah kita menempati di SMP Negeri, setelah kita menempati di sekolah ini, karena sebelumnya kita menghidup di SMP 1. Nah, perjalanan waktu sampai dengan 2023 itu memang sudah ada pergantian 2 kali ya, dari mulai zamannya Pak Topan, yaitu kalau saya cermati misi-misi pada zamannya Pak Topan itu memang terlalu tinggi sekali, dan misinya juga tidak nyambung. Bahkan banyak dari pertemuan dari para pengawas
pas itu ini harus diganti karena visi dengan misinya itu tidak mendukung. Satu, yang kedua pada zamannya Pak Haji Topik juga diganti atau dirubah lagi. Nah, yang terakhir pada zamannya Pak Tahu. Nah, kebetulan pada saat penyusunan atau pembuatan visi misi ini bapak-bapak kepala sekolah yang terdahulu pada saat mau merubah itu biasanya tidak melibatkan guru. Iya, jadi itu ya pun tadi ini juga bukan berarti menyalahkan, dan itu juga saya secara pribadi mendapatkan penghormatan, penghargaan, prestasi kepada beliau-beliau yang sudah membuat visi-misi selama sekian tahun. Itu sudah 2 kali ganti. Sudah 3 kali. Nah, yang terkait dengan ini juga visi SMP Negeri 2 Pangenan, betul yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Junedi dan Pak Iksan. Jadi yang perlu kita rubah yaitu sekolahnya saja. Karena kalau itu sekolah, kita kan menitik beratkan kepada peserta didik atau murid atau siswa. Di hemat saya, tadi antara peserta didik atau murid. Nah, satu dulu. Kemudian Pak Iksan beriman, dari kepanjangan itu disingkat menjadi beriman dengan yang berdasarkan intak. Kalau Pak Iksan berdasarkan Pancasila, profil Pancasila. Kalau saya pun ya, maka yang namanya juga diskusi, ini sekedar masukan saja, mau kita bahas bareng-bareng. Yang paling kita tadi kan harus ada sesuai dengan kemampuan. Kalau saya masih memang terwujudnya sekolah, terwujudnya cenderung saya pakai murid. Iya, cenderung pakai murid. Kalau saat ini itu lebih luas, kemudian juga dari pendapat Ki Hajar Dewantoro juga, dan kayaknya lebih enak murid dibandingkan dengan peserta didik atau siswa kayaknya. Kita menyebutkan kepada anak yang sekolah itu saya lebih enak, kayaknya lebih nikmat, lebih sedap, yaitu dengan bahasa murid dibandingkan siswa peserta didik. Satu. Yang kedua, yang terkait dengan Pak Iksan akan menyampaikan akan intaknya diganti dengan profil intak. Profil pelajar Pancasila. Kalau saya pun kita tetap saja intaknya dipakai. Profil Pancasilanya usah bukan pribadi. Kalau ada berdasarkan nanti yang lain termasuk Pak Iksan mau diganti atau berubah juga. Oh, itu anak saya, kita diskusi. Iya, nanti hasilnya seperti apapun saya ikuti. Cuman ini hemat saya, intak itu kan kepanjangan dari iman dan takwa. Kalau terkait dengan Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia, negara kita tercinta, itu kan menurut saya ini, tapi kadang-kadang nggak ada berbeda dengan yang lain. Yang menurut saya itu Pancasila itu bagian dari iman dan takwa itu. Saya sedikit gambarkannya. Ya. Iman dan takwa itu termasuk dalam poin profil pelajar Pancasila, Pak. Ya. Jadi sebenarnya ini juga saya hanya bersifat memancing Pak ya di hari ini. Jadi ini juga ada di bagian profil pelajar Pancasila. Nah, memang kalau berlandaskan intak itu lebih ke isi profil pelajar Pancasilanya, Pak. Ada di bagian itu. Yang 7 profil pelajar Pancasila. Nah, maksudnya itu, Pak. Jadi memang gambarannya ini itu sudah ada, Pak. Di profil Pancasila ini juga sudah ada. Nah, jadi kita bareng-bareng diskusi ya, Bapak. Dan apalagi dengan kepanjangan beriman itu dari mulai religius, edukatif, maju dan nyaman itu kan bagian dari profil besar. Ya itu tidak perlu diganti. Nanti karena itu tumpang tindih ini. Ya, siap. Ini pun kan ini dari saya nih. Ya tetap saja kita berdasarkan intak. Jadi mencakup dari seluruh keseluruhan itu. Terima kasih. Itu Pak Iksan, kita jangan, ya menurut saya tidak bisa terjebak dengan beriman. Nah, misalnya kalau nyaman di sananya diganti dengan siswa, kayaknya kurang cocok karena identiknya kalau yang namanya nyaman itu tempat. Jadi kalau misalnya diganti dengan takwa, tapi di sananya udah ada intak ya. Yang paling ini sampaikan maju dan kreatif atau Tapi nanti panjang disingkatnya beda lagi. ini paling Jangan disingkat lagi.
ada singkatan gitu. Iya. Nanti kalau kreatif itu udah termasuk inovatif. Inovatif itu udah masuk kreatif di dalam. Iya. Jadi kalau nyamannya diganti takwa, tapi di bawahnya sudah ada intak gitu. Jadi Nyamannya diganti ini takwa. ya diskusi kita nyamannya diganti Takwa. takwa. Ya bagaimana menurut Bapak Ibu Mangga Mas Guru barangkali ingin menyampaikan lagi? Kalau saya sebenarnya mungkin sedikit ada perbedaan dengan Pak Asgara. Kalau saya nih tetap nyaman. Yang dimaksud nyaman itu bukan pada satu pengertiannya, pemahamannya bukan satu tempat saja kan, bukan tempatnya, tapi pada saat KBM secara keseluruhan guru menyampaikan dengan nyaman, siswa juga memberikan dengan nyaman. Apalagi kita di sana ada bahasa mengabdi dengan kurikulum merdeka ini. Jadi bukan yang dimaksud nyaman itu bukan tempatnya saja, tapi mencakup seluruh kegiatan di KBM, termasuk juga di luar kegiatan di luar KBM. Nyaman secara keseluruhan. Jadi kalau saya menurut saya pribadi betul Pak Rajul, bahwasanya ini sudah cukup, tapi enggak. Terserah juga dari ini awal diskusi awal nih Pak. Iya. Nanti boleh suatu saat saya jabarkan buat semua Iya. stakeholder di sekolah. Siap. Ya, ada sebatas pemantik istilahnya seperti Iya. itu. Untuk istilah siswa atau murid atau itu sebenarnya hanya perbedaan istilah ya. Istilah. Mungkin murid bahasa Jawa, siswa bahasa Sanskerta, terus peserta didik bahasa nasional. Iya, tidak ada peserta didik senam. Kalau murid lebih mengerucut ke anak didik kita gitu. Jadi ini nanti kita diskusikan yang lebar lagi ya Pak ya. Terwujudnya murid yang berkualitas, terwujud inovatif, maju dan nyaman ini yang jadi garis bawah ya. Nanti apakah akan berkurang atau bertambah gitu ya. Kemudian dengan berlandaskan ini visi kita yang memang nanti akan disosialisasikan mungkin. Nah ini visi SMP Negeri 2 Pangandaran. Bapak Ibu mungkin sedikit paham ya ini. Ya ini juga harus bagaimana menjadikan murid berkualitas ini sebagai nanti misinya seperti apa. Nah, kita mungkin ini ya Pak, nanti berkaitan nanti. Nah ini misi dari visi yang terdahulu. Ya, yang pertama meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Apakah misi itu teman-teman harus bersifat ada kata muridnya lagi atau tidak? Karena ini tindakan, upaya, usaha, dan trik Langkah-langkahnya juga harus ada. Itu masuk umum itu Teksa. Berarti kalaupun ditambahkan dalam ada kata peserta murid meningkatkan keimanan ketakwaan, tinggal yang belakangnya kepada Bukan. Meningkatkan Keimanan dan ketakwaan murid terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi ada yang jurus keseluruhan catatnya itu. Nah, gimana Bapak Ibu kalau yang nomor satu itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Panjangan nggak sih serta berakhlak Kalau mulia? keimanan ketakwaan itu alhamdulillah udah masuk keimanan ketakwaan guys. Ya itu mungkin Dikurangi aja. dikurangi dari akhlak mulianya ya serta berakhlak mulia menurut Bapak Ibu gimana? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan murid terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi berakhlak antara akhlak sama ketakwaan itu juga Iya. berbeda Pak. Belum tentu
belum tentu Iya. akhlak mulia. Akhlak mulianya itu dihilangkan. Berakhlak saja. Apalagi itu Tinggal berdua atau iya, apalagi itu harusnya kalau ada kata serta itu masih nyambung tangan di atas bukan tambahan di bawah. Yang kata dari mana ketakwaan serta berkah mulia kalau misalnya mau itu pakai nyambung Muridnya nanti bahasanya dia meningkatkan keimanan dan ketakwaan, meningkatkan akhlak. Gimana? itu dannya dihilangin, meningkatkan keimanan, koma, takwaan, atau kalau pakai dan serta berkah mulia siswa kepada Dikasih bernya nggak sih Pak? Dikasih manber tidak ada akhlak mulia, akhlak mulia murid. ya boleh gimana Jadi akhlaknya itu berapa mulianya itu naik ke atas ya Pak ya? iya tambah ya kalau tidak disebutkan siswa lagi Kan kaitannya antara visi dengan misi itu harus ini Pak juga. Kalau itu masih umum nih Pak. Dan ya, untuk Pak Iksan, kalau dari kalimat misi yang nomor 1 ini juga kalau apalagi nanti ditambahkan dengan peserta didik, ini pemahaman saya dengan bahasa Indonesia itu kan ada apa sih objek dan subjek. Kalau peserta didiknya di bawah justru di belakang, justru objek itu kayaknya kurang ini. Iya, salah. Berdasarkan itu Pak, bahasa Indonesia. Kalau misalnya begini, meningkatkan peserta didik, kalau mau peserta didik atau mau siswa atau murid, peserta didik menjadi, nah itu menjadi, berarti kan objeknya itu diterangkan oleh subjek, menjadi dan seterusnya. Menjadi, meningkatkan peserta didik atau murid atau siswa menjadi beriman, takwa dan seterusnya. Kalau enggak meningkatkan apa namanya murid yang berakhlak, ya yang berakhlak. Terima. Tapi berarti dua awalnya Ada kata berat. ada imbuhan, iya ada imbuhan. Iya. Dan Itu berarti basic. Berarti meningkatkan peserta didik, kalau mau peserta didik, kalau murid meningkatkan peserta didik atau murid menjadi beriman, kalau itu tuh beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya. Nanti itu apa namanya redaksi kalimat ini coba di BSI itu. imbuhan ke an menjadi ber ya. Berarti Iya. Kalau ini kan mendapatkan ini sama imbuhan sama. Ke an kan itu imbuhan. Ketakwaan juga ke a itu imbuhan, ada awal dan akhiran. Nah ini ke-nya diganti ber. Meningkatkan murid yang beriman Menjadi murid menjadi Kalau menjadi nanti konsep ya menciptakan. yang menciptakan, boleh menciptakan. Terlalu berat kan sih maksudnya awalnya. Iya maksudnya kan kalau ini menjadi kata meningkatkan ini yang bikin Nanti itu jadi. Tapi bisa sih kalau meningkatkan berarti kan udah Kalau ada misalnya belum. Iya maksudnya tidak menjadi. meningkatkan Iya kan dari awal. Iya, berarti sudah ada produknya gitu Pak ya. kalau terbentuknya siswa yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Terbentuknya siswa yang beriman, bertakwa atau dan berakhlak mulia. Menurut kepala sekolah tuh tadi apa warnanya Pak? Meningkatkannya Diganti ya, terbentuknya siswa terbentuknya siswa siswa atau yang murid beriman, yang beriman bertakwa dan bertakwa mulia dan berakhlak mulia terhadap Tuhan yang Maha Esa itu. iya. Kalau terbentuk bukan bentuk kalau membentuk kan
visi Ya misalnya contoh nih misinya Pertamina ya. Misi itu membawa Pertamina pada perusahaan global. Nah, itu artinya lupa saya. Ya. Visi Penggadaiannya mengatasi masalah ini. Ya, yang penting gini Pak Indar, jangan misi itu guru kencing berlari. Jadi akan dibawa kemana? Itu kan misi yang cita-cita. Nah, misinya itu terbentuknya, artinya action itunya gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak usah pakai tadi meningkatkan, maka Visi juga membentuk. membentuk boleh. Kalau saya sudah membentuk. Membentuk boleh. Bisa. Ya, membentuk. Visi yang membentuk. Ya. Garis bawahnya antara membentuk dan terbentuk ya. Membentuk Pak. Lebih kenapa membentuk? Membentuk. Kalau membentuk sih apa ya? Ada proses kalau terbentuknya sih Sudah. iya terbentuknya. Ya. Ini yang kedua meningkatkan. Bapak Ibu boleh sekalian Jadi nomor satunya tadi gimana tadi? membentuk. Kalau campur nggak diskusi. Membentuk murid yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dan berakhlak Padahal nggak cukup pada aja kepada. Kita lihat yang kedua ini Bapak Ibu, ini tidak ada mengarah ke siapa-siapa ya, tapi ini lebih luas bahasanya, umum, lebih umum karena mengenai pendidikan yang berkualitas. Misi itu cukup satu saja juga paragrafnya cukup kan? Sampai 3. Cukup Pak kalau Iya, memang satu aja. Malah Paung itu nulisnya 6 Pak. cukup. Itu maknanya udah luas nomor 1 itu. Kalau memang itu sudah misi itu sudah itu mencakup secara keseluruhan divisinya Pak. Coba pun tempat divisinya dulu Pak. Divisinya Pak. Yang Ini kan sudah dilihat tadi wujudnya inovatif belum Pak? siswa kan. Ya ini maksudnya baru religius, berkualitas belum. Nah, iya, makanya ini saja belum ke visi sudah ke misi. Iya maksudnya misinya. religius yang pertama, Iya. kalau yang berkualitas belum. Nah ini baru yang berkualitas nih. Nah, ini kan pendidikan yang berkualitas. Inovatifnya sudah ada nih. Ini arahnya ke guru. Tapi Iya. pendidikan kita Murid yang berkualitas. Profesional. Murid ada profesional ada? Enggak, belum. Paling nanti kita Nggak ada gaji kalau berkualitas. nanti kita mengarahkan ke bakat dan minat. Bakat dan minat. Bakat dan minat. Ada meningkatkan murid yang berkualitas dan inovatif gitu ya. Ini tentang profesional, aktivitas kerja. Dengan Paung itu mengarahnya kepada Kerja dulu itu. paling itu ya mungkin Pak. Meningkatkan murid yang berkualitas dan inovatif. Di era gempuran apa itu ya. Meningkatkan siswa Yang berkualitas dan inovatif. kalau kita ganti mengembangkan Mengembangkan sebenarnya ini mengembangkan minat dan bakat siswa. agar
agar menjadi inovatif. menjadi berkualitas dan inovatif. Iya, dari inovatif. Jadi kan bakat kemimpinan ini anak ada nih, biar anak bakat kemimpinan itu lebih berinovasi, inovatif. Jadi tadi awalnya gimana Mas? Mengembangkan siswa atau murid atau peserta didik, mengembangkan minat dan bakat peserta didik, meningkatkan membentuk itu mengembangkan minat dan bakat peserta didik. peserta didiknya kalau peserta didik mengembangkan minat bakat dan minat agar menjadi murid yang berkualitas dan inovatif. Minat bakat dan jadi biar minat dan bakatnya itu menjadi anak itu bisa berinovatif, punya kreasi gitu tuh. Kalau bakat dan minat dan inovatif kayaknya nggak nyambung. Iya, maksudnya gini, nggak nyambung. mengembangkan bakat dan minat agar Minat dan bakat menjadi murid yang berkualitas agar menjadi murid ada agar berkualitas dan inovatif. Ya, yang menjadinya jangan dimasukkan gitu. Lagi-lagi Mas Puri ya, Bapak. Sebenarnya sih yang namanya misi menurut saya itu sudah menjadi tindak lanjut dari visi ya. Jadi kalau cita-citanya itu itu sudah ya. Nah di sininya itu menjadi ini Pak wujud dari visi itu. Ya. Jadi kalau meningkatnya itu seperti kayak itu, jadi paling terciptanya siswa yang kompetitif. Mewakili. Nah itu bisa Pak, bisa. Mewakili Itu bisa. Nah itu kan kalau terwujudnya itu kan cita-cita masih visinya membawa kita ke cita-cita itu. Nah ini di visinya itu hasil dari visi itu nanti terciptanya siswa yang kompetitif. Kompetitif itu lebih luas dari profesional, inovatif gitu. Jadi dia bisa bersaing kemana saja. Kalau saya setuju Pak Iksan, tapi itu di poin nomor 2-nya ke nomor 3-nya itu kan minat dan bakat Pak Iksan. Jadi satu. Enggak, 3-nya ke atas, 2-nya ke bawah. Ya, apa sebenarnya poinnya sih gampang ini Iya. ya. Jadi terciptanya, terciptanya murid. Jadi bahasanya ini telah barang-barang Pak. Kompetitif. Nah, yang ketiganya ini mengembangkan tadi ya Pak Mas Surya. Iya. Mengembangkan minat dan bakat Murid itu aja. Memang harus banyak Banyak. sih. Enggak ada dua cukup. Trik sudah mewakili ini belum tuh Pak? kayak belum Pak. Belum. Kalau 3 kayaknya nanti 3 kita bisa mewakili visi. 3 kita pengembangan bahasanya saja. Kalau visi kira-kira jangan sampai terlalu kebanyakan, 3 saja cukup. Nah, yang terakhir itu ketiga kita sepakatkan coba 3. Yang ketiga itu tadi mengembangkan minat dan bakat peserta didik, murid. Ulangi lagi Mas Suri. Agar berkualitas. Mengembangkan minat dan bakat peserta didik agar berkualitas dan inovatif gitu. Jangan sampai bahasa Pak. Ya, kata-kata preposisi kayak menjadi agar itu agar supaya yang mana Karena Biko gitu. Jadi gimana Pak Mas Suri yang ketiga ini mengembangkan gimana bahasa? Ayo bareng-bareng mikir lah. Tidak
sudah banyak mengembangkan bakat, minat dan bakat murid. Nah, mengembangkan itu bakat apa? Sampai minat dan bakatnya ini ada ini tuh Pak. Intinya. Iya. Jadi minatnya dan bakatnya itu harus biar menjadi apa gitu tuh Pak. Kayak itu dijelasin di nomor 2 tadi kan Mas Koi. Iya, Yang nomor kompetitif. 3 udah Yang kompetitif tadi. Yang 3,6 Ya, kira-kira itu aja mengembangkan. semuanya itu kata-kata muter-muter di situ kalau kualitas lagi. Ya ini kan kita telah bareng-bareng dari visi. Itu sih saya menyampaikan Pak, nanti kalau memang ada revisi kembalikan ke Bapak. Dan bahasa-bahasa. Coba yang 456-nya sama nih. Sama iya. Sama. Ini sudah ke guru ini. Ini Sudah ke guru ini. Sudah sebelum poin 456 itu sudah sebelum ke guru. Teknik dan teknik. kalau tadi yang ketiga mengembangkan bakat dan minat murid sesuai perkembangan zaman. Anda mengarah ke bagian teknologi. Mengikuti perkembangan. Itu 456 sudah bukan politik. Iya. Nah, kita cukup tiga saja kayaknya baik saja. Ya, berarti yang ketiga tadi Iya. mengembangkan namanya gempuran apa ya? Perkembangan zaman apa mengikuti perkembangan zaman? Mengikuti bakat dan minat sesuai Mengembangkan bakat dan minat murid sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Mengembangkan minat dan bakat proses terdidik. ya, mungkin tiga ya Pak ya. Dan sudah cukup. Kalau kita mau bawain lagi 456 itu sudah cukup kok. Barangkali nggak ada. Kan kita ya, kalau ada yang susah kenapa cari yang mudah Pak? Itu karena mengembangkan tadi kan. Iya, yang Itu tuh tidak sama ininya dengan yang konstituennya. Ya, artinya bukan kata apa tadi terciptanya itu kan kamu berdua itu artinya hasil akhir dari visinya itu ya. Jadi bentuk lagi. Iya. Jadi misalnya contoh gini yang paling simpelnya gini ya. Sekolah ini nih visinya ya. Visi mendidik anak gitu ya, dengan profesional, misalnya secara profesional. Nah, misinya itu apa ya namanya? Meluluskan atau terciptanya lulusan yang kompetitif. Tuh, visinya tuh. Jadi visinya itu berupa cita-cita kita mendidik anak yang profesional proses. Nah, nanti hasil akhirnya lulusannya. Makanya terciptanya siswa yang kompetitif dari hasil visi tadi. Nah, kalau tadi nomor 3 masih membentuk, berarti masih visi. Jadi nomor 2-nya diganti itu maksudnya. Bukan kata membentuknya itu diganti. Menciptakan lagi. Menciptakan proses masih visi. Penciptanya. Nah, paling gitu. Tanya. Tapi kan sebenarnya udah di waktu dibuat saja. Ini kan bukannya di zona ini. Dan akhirnya membawa. Tujuan Ya tadi kan Iya. kalau tadi saya analogikan ke perusahaan ya, Pertamina itu misinya menjadi perusahaan yang kompetitif di tingkat global, gitu kan? Menjadi, berarti kan visinya bukan itu, tapi ketika di visinya itu membawa perusahaan ini menjadi perusahaan global. Jadi misi itu hasilnya nanti
masih menggunakan membentuk itu masih di tingkat fisik. Ininya ganti bentuknya apa? Kalau mau ada 3 tuh. Pengembangan tadi Mas Puri. Jangan menggabungkan ganti apa? Tadi apa bunyinya kok nomor 3? Mengembangkan minat dan bakatmu sesuai dengan perkembanganmu. Nah itu bukan fisik, masih membentuk minat dan bakat. kalau bisa menjadikan siswa apa tadi? Coba kita tengok yang Nah, kalau visi terwujudnya jadi kalau tindakan upaya usaha baik sebagai trik bahkan mewujudkan visi. Jadi hasil dari cita-cita itu kira-kira tujuannya apa? Kalau visinya mendidik anak dengan akhlak mulia, profesional misalnya, nah itu kan cita-cita kita. Nah, kemudian terwujudnya siswa yang kompetitif, berarti hasil dari didikan tadi wujud dari visi itu. Lulusan kita dari visi yang kita cita-citakan, maka keinginan kita menjadikan siswa yang kompetitif, yang profesional, itu mewujudkan. Paling mewujudkan gantinya, jadi mewujudkan siswa yang apa tadi? kompetitif. Kompetitif udah ada di nomor 2. Mewujudkan tadi kan yang ketiga itu bakat dan minat. 3 seri maksudnya yang nomor 2 tadi bisa mewujudkan minat dan bakat. Kalau mewujudkan itu hampir sama dengan terciptanya. Benar mengembangkan. Iya, maksudnya itu sebagai langkah kita itu Pak, agar terjadinya visi itu sudah terlaksana. Tapi mewujudkan minat dan bakat yaitu murid. Jadi pengembangan dirubah menjadi mewujudkan. Mungkin itu ada 3 ya. Kalau mau 6. Kalau minat dan bakat itu bukannya bawaan dari lahir ya. Kalau mewujudkan berarti itu, kalau mewujudkan berarti kan belum terbentuk baru lahir gitu. Berubah lah bukan sih. Mengembangkan karena dia udah punya potensi. Iya, ini bahasanya mengembangkan untuk mencapai visi itu. Karena kan untuk mewujudkan itu apa namanya? Soalnya di bakat dan minat itu dikembangkan. Iya, bakat dan minat itu udah ada. Bakat kan dari lahir. Minat itu memang Keinginan yang harus kita arahkan. Iya. Dengan cara apa? Yaitu bisa mengikuti kegiatan sekolah. Minatnya kemana? Ada yang akademis maupun non akademis. Lebih ke arah mengembangkan sih Kalau minat dan bakat, iya bukan terwujud, soalnya udah ada. berarti tinggal kita yang mengembangkan diri sebagai yang ketiga mungkin ya itu nanti bisa dikaji ulang lah, karena nanti kalau diskusi terus Kan kalau minat dan bakat itu sudah fitrah manusia, masing-masing sudah membawa minat dan bakatnya masing-masing. Nah kalau misalnya kita pakai mewujudkan, kayaknya seolah-olah fitrah manusia berupa minat dan bakat itu ada, itu belum diketahui. Jadi kalau manusia sesuai dengan apa namanya yang lebih tepat itu yang mengembangkan. Itu minat dan bakatnya dikembangkan nih, kita arahkan, kita bimbing. itu sih yang Ya, benar. membentuk itu juga menjadi mengembangkan, karena tadi menurut Pak Umam dan saya juga tidak menjabarkan bakat dan minat itu sudah ada dalam bawaan itu ya. Dulu itu 3, maksudnya barangkali nanti nambah yang pernah saya gitu ya, tinggal cek lagi gitu ya. 3 aja. Iya, Bagus. Iya. Terwujud. Ini sudah 6 mohon maaf. Itu mungkin sedikit apa yang saya dapat dalam beberapa bulan untuk bergerak yang memang harus disampaikan. Nanti juga
nggak ada aksi nyata lagi tentang budaya positif, saya belum bisa melaksanakan. Nanti ya itu arah-arahnya seperti apa mungkin nanti akan saya Kamis, Kamis, tapi saya ini dulu saya. Nah, itu. Bagaimana, ada yang mau menambahkan visi atau misi? Cukup ya? Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi Bapak Ibu? Cukup? Tadi yang mengisi kuesioner tentang ini ya, foto dulu bentar. Ini polisi mengajukan bukan? Polisi isi kuesioner wanita. Oh, di sini. Itu saja, terima kasih. Mungkin ada lagi Sedikit saja. Sedikit saja untuk memotivasi Pak Iksan Pak Iksan sebagai guru penggerak dari mulai tadi pemaparan untuk kita membahas tentang visi misi, teorinya sudah bagus, termasuk kita mungkin pemahamannya lebih dibandingkan Bapak dan Ibu guru semua. Ya, karena itu jelas karena Pak Iksan sudah dapat pengetahuan dan ilmu dari materi-materi yang didapatkan dari guru penggerak. Dia sudah cukup bagus, tinggal lebih ditingkatkan lagi dan nanti tinggal action atau implementasinya di sekolah. Syukur-syukur dengan adanya guru penggerak di SMP Negeri 2 Panganan, dijadikanlah SMP Negeri Panganan menjadi juga sekolah penggerak. Berarti kepala sekolah Pak? Iya, sekolah yang kepala sekolah. Ya Pak, siap, nanti tapi untuk sekarang ini saya mau cukup di kelas dulu Pak. Ya. Nanti setelah itu mungkin bisa Langsung di kelas sesuai dengan apa yang aku Iksan. Nanti ada sosialisasi juga. Dan jangan segan-segan Bapak dan Ibu guru, terutama yang muda-muda. Karena saya sih sebenarnya di akhir. Di akhir. Ya, enggak, nanti kalau sudah terdapat di sidang kami dilihat Ibu barang ada lowongan dulu. Jangan takut lihat saya gitu. Dan satu lagi Pak Iksan, dengan adanya itu Pak Iksan jangan menjadi gumede, paham ya? SOMBONG, gagahan menurut Pak ya. Murah senyum. Ya itu Pak. Jadi jangan beda dengan Pak Iksan yang dulu dengan yang nanti gitu, jangan merasa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.